Halo, kembali lagi dengan saya Selviana dari Rumah Sehan. Rumah yang mewah dan besar mungkin akan membuat senang siapa saja. Tapi, tahukah kalian bahwa dalam Islam ada hal yang mengatur pembangunan rumah untuk ditinggali keluarga muslim? Ya, rumah dalam Islam haruslah memenuhi kriteria tertentu dan sesuai dengan pandangan Islam. Untuk lebih jelasnya, kita telah kedatangan tamu spesial yang ahli di bidangnya. Beliau adalah tokoh NU di level nasional 2 periode. Bapak Haji Ahmad Isomudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya Pak telah datang. Iya. Ini kita ya ngobrol-ngobrol santai sambil tanya jawab ya Pak ya. Boleh, silakan. Bicara soal rumah nih Pak, kan udah banyak ya teman-teman, beberapa orang yang membangun rumah. Nah, banyak yang sengaja membangun rumah itu dengan posisi ya mengarah sesuai ketentuan, katanya sih banyak yang mengharap akan mendatangkan keberuntungan atau membawa hoki. Ya, nah bagaimana tuh Pak menurut pandangan Islam mengenai soal arah tersebut? Ya, terima kasih. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer setiap manusia. Oleh karena itu, setiap orang wajib berusaha maksimal untuk segera memiliki rumah. Ya, dengan rumah, dengan sarana rumah, manusia bisa hidup relatif lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tenang. Ya, rumah antara lain berfungsi sebagai tempat perlindungan, menjaga kerahasiaan, menjaga harta benda, menjaga keturunan, menjaga kerahasiaan, dan juga menjaga diri dan keluarga dari segala yang bisa membahayakan seperti keganasan cuaca, seperti badai atau angin, kemudian melindungi penghuninya dari panas, kemudian juga melindungi penghuninya dari hawa dingin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya bahwa Allah telah menjadikan untuk kamu semua rumah, sakanan sebagai tempat tinggal. Kata sakana itu mengacu kepada rasa tenang. Adapun selain diberi potensi upaya kemampuan untuk berusaha memiliki rumah, manusia juga diberi akal. Dengan akalnya itu manusia diberi potensi untuk memilih, untuk mengambil keputusan terkait misalnya rumah yang akan dia huni beserta anggota keluarganya. Di antara manusia itu ada yang memiliki rumah dengan membeli atau dengan membangunnya sendiri. Di dalam membangun rumah atau dia memilih rumah, dia bisa dengan akal yang bebas menentukan arah rumahnya sesuai dengan mata angin yang dikehendakinya. Karena yang paling penting dalam perspektif Islam, sebuah rumah itu harus mampu mendatangkan fungsi-fungsinya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti kenyamanan, keamanan, keharmonisan, dan sebagainya. Menentukan arah rumah adalah merupakan sebuah ekspresi dari kebebasan manusia di dalam menentukan tempat yang akan dihuninya atau menentukan rumahnya. Ada sebuah kaidah fikih yang menyatakan al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla ad-dalil ala man'iha, ya. Bahwa pada prinsipnya segala sesuatu itu dihukumi boleh sampai seseorang bisa menunjukkan dalil, menunjukkan alasan yang melarangnya. Saya tidak menemukan adanya dasar agama atau dalil yang melarang tentang rumah dilarang menghadap kemana. Oh, posisi arah Iya, tadi. posisi arah itu saya kira merupakan sebuah kebebasan yang diberikan kepada akal manusia. Sepanjang rumah itu menghadap kemanapun ke arah penjuru mata angin yang ada, rumah itu diperkenankan. Tidak ada sebuah aturan khusus bagi rumah harus menghadap kemana di dalam Islam. Yang paling penting rumah tersebut saya kira harus berkaitan dengan kesehatan penghuninya, kemudian kebaikan lingkungannya, harmonis antara
rumah, penghuni dan lingkungannya. Rumah dengan cahaya matahari yang cukup tentu lebih bagus bagi kesehatan penghuninya. Saya kira ini juga merupakan sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Tetapi rumah yang terlalu terik dengan mataharinya, misalnya di ruang terasnya, itu membuat penghuninya menjadi misalnya kurang nyaman. Yang demikian ini saya kira menjadi sebuah pertimbangan bagi akal manusia yang ingin memiliki rumah atau ingin membeli rumah untuk secara bebas memilih rumah bagaimana yang dia kehendaki, karena kenyamanan, ketenangan, terhindarnya seseorang dari bahaya karena memiliki rumah dengan menghadap ke arah tertentu, itu saya kira sebuah cita-cita yang baik. Selanjutnya di dalam Islam juga ada sebuah tuntunan bahwa seseorang menjadi orang yang bahagia apabila ada 4 hal ada pada dirinya. Yang pertama misalnya seorang suami memiliki istri yang baik. Dalam sebuah rumah tangga, istri yang baik merupakan faktor ketentraman yang tidak harus adanya. Yang kedua, rumah yang lapang. Ya, kelapangan rumah itu menjadi ciri di dalam Islam atas sebuah keberuntungan. Karena rumah yang lapang sangat diharapkan oleh penghuninya. Kalau seseorang diminta untuk memilih rumah yang lapang ataukah memilih rumah yang sempit, ya akal sehatnya akan menunjuk kepada memilih rumah yang lebih lapang. Yang ketiga, bahwa rumah itu juga sangat terkait keharmonisan sebuah rumah, ketenangannya, kenyamanannya itu juga sangat terkait dengan al-jar as-solih, yakni tetangga yang baik-baik gitu. Makanya ada hadis Nabi yang lain mengatakan al-jar qoblad dar, bahwa memilih tetangga itu lebih didahulukan daripada menentukan rumah. Nah, dan yang keempat, bahwa sebuah keberuntungan itu ditandai antara lain dengan kendaraan yang nyaman dikendarai, ya, bisa tidak macet-macet, cepat mencapai tujuan dengan kualifikasi yang bagus. Itu adalah ciri-ciri keberuntungan di dalam Islam. Tetapi Nabi juga memberikan penjelasan bahwa yang sebaliknya itu adalah ciri ketidakharmonisan. Ya, misalnya memiliki seorang istri, pasangan, ya, istri atau suami yang tidak soleh, yang tidak baik. Tentu kenyamanan di rumah menjadi terganggu. Keharmonisan menjadi tidak tercapai. Kemudian rumah yang sempit. Ya, sempit itu juga kadang-kadang mempengaruhi suasana batin penghuni rumah. Ya, kesana ketemu ini, kesana ketemu ini gitu. Beda halnya dengan orang yang rumahnya lapang, bisa jadi hatinya menjadi lapang karena rumahnya lapang. Kemudian tetangga yang tidak baik, itu juga menjadi faktor sial dari sebuah rumah tangga. Kemudian yang terakhir, ya, kendaraan yang macet-macet atau rusak-rusak, atau kalau tidak memiliki kendaraan, saya kira kesejahteraan atau keharmonisan juga menjadi terganggu. Nah, itulah sebabnya kemudian mengapa kita bebas menentukan arah rumah dengan beberapa kriteria tadi. Terus banyak juga loh Pak yang bilang mengenai kamar mandi atau toilet. Iya. Jadi kamar mandi toilet banyak nih. Terus gimana menurut pandangan Bapak? Kan kamar mandi itu sarangnya, banyak yang bilang sarangnya setan atau jin. Iya. Tapi banyak tuh rumah yang kamar tidurnya itu di dalamnya ada kamar mandi. Gimana menurut Bapak? Iya, saya kira rumah yang ideal, rumah yang diidam-idamkan oleh setiap orang adalah rumah yang memiliki fasilitas yang lengkap, memiliki teras yang lapang, memiliki fasilitas olahraga kalau perlu kolam renang, ya, atau tempat bersenam, kemudian memiliki ruang tamu yang bagus, memiliki ruang tengah, memiliki kamar beberapa, baik kamar utama untuk suami istri, kamar anak kalau memang perlu dipisahkan, kemudian kamar atau ruang pembantu, kemudian dapur, kemudian ada gudang dan lain-lain, ya. Nah, sebuah kamar di dalam rumah pada masa modern sekarang ini hampir seperti hotel-hotel berbintang, ya. Tidak ada kamar di hotel berbintang kecuali di dalamnya dilengkapi dengan kamar mandi, ada toilet bahkan di dalamnya. Nampaknya para ahli Feng Shui itu menyatakan ada 2 fungsi yang berbeda, yang alasannya
menurut Feng Shui tidak ada harmoni ketika ada sebuah kamar dilengkapi dengan kamar mandi karena ada fungsi yang berbeda. Pada saat orang harus istirahat, ya seorang suami sedang istirahat, seorang istri masuk ke kamar mandi dan kemudian mandi di situ, maka akan terganggulah ketenangan suami ketika istrinya mandi, terdengar suara gemericik air dan sebagainya. Tetapi yang demikian ini saya kira juga tidak menjadi sebuah alasan, karena tentu saja setiap sebuah keputusan mesti ada sisi positifnya dan sisi negatifnya. Tinggal lebih banyak sisi positifnya atau posisi negatifnya. Ya. Positifnya tentu privasi sebuah keluarga itu bisa lebih terjaga, tidak perlu keluar menuju kamar mandi yang berada di luar yang dipisahkan dari kamar, manakala tersedia kamar mandi yang ada di dalam kamar itu sendiri. Dia mau ganti, dia mau mandi dan seterusnya, itu saya kira menjadi sesuatu yang lebih memudahkan bagi keluarga yang memiliki kamar yang di dalamnya ada kamar mandinya atau ada toiletnya. Dalam perspektif Islam itu yang paling penting justru adalah kebersihan, ya, kebersihan dari kamar mandi atau toilet yang ada di dalam kamar. Karena Islam itu adalah agama yang menganjurkan tentang pentingnya kebersihan. Nah, kalau kamar mandi atau toilet di dalam kamar itu tidak bersih, tentu baunya akan mengganggu. Ya, benar. Ya, akan mengganggu penghuni rumah di kamar tersebut khususnya. Nah, ini yang saya kira mengapa kemudian dalam perspektif Feng Shui dari Tionghoa itu menyatakan tidak boleh, atau ada yang secara ketat melarang tidak boleh ada kamar yang di dalamnya ada kamar mandi. Dalam Islam tidak ada larangan sama sekali. Terkait dengan apa yang ditanyakan, apakah benar sesungguhnya kamar mandi itu tempat setan atau rumahnya jin. Setan atau jin gitu ya. Jin itu memang dalam pandangan agama Islam adalah makhluk lain yang wajib dipercaya eksistensi keberadaannya, karena memang Allah menciptakan bukan hanya manusia di dunia ini. Jin adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alamnya di dunia ini sama dengan alam kita. Dia berada di mana-mana. Berada di mana-mana, dia tinggal di jurang-jurang, tinggal di lautan yang jenis ghawasun, kemudian ya tiru fil hawa yang terbang di awang-awang, yang tinggal di lubang-lubang, di al-mazbalah, di tempat-tempat sampah, di tanah-tanah yang lapang. Tidak terkecuali juga jin-jin itu tinggal di rumah orang-orang Islam. Dan tidak terkecuali pula di dalam rumah itu mereka lebih menyenangi tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi, ya, kamar mandi. Oleh sebab itu kita tidak perlu merasa takut dengan keberadaan jin itu. Pun tidak boleh menyombongkan diri merasa aman dari gangguan jin itu. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mau masuk ke kamar mandi yang berada di dalam kamar kita itu, kita harus membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Wahai Allah, aku berlindung diri kepadamu minal khubsi, dari jin laki-laki, wal khaba'is, dan jin perempuan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa memang kadang-kadang setan itu hadir di di toilet atau di kamar mandi karena kekotorannya. Oleh karena itu tidak ada masalah dengan informasi yang valid dari kalangan ahli agama yang menyatakan bahwa di setiap rumah atau bahkan di kamar mandi itu ada jin. Yang terpenting bahwa kita dilindungi oleh Allah dari gangguan setan yang terkutuk dengan cara zikir, dengan cara minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan mereka. Saya kira seperti itu. Tidak usah diurungkan membeli rumah sehan misalnya, hanya karena ada informasi rumah sehan membuat rumah yang di dalam kamarnya ada kamar mandi, yang di kamar mandinya itu ada jin gitu. Cukup dengan minta perlindungan kepada Allah, yakin bahwa Allah akan melindungi. Ini ada hal unik lainnya nih Pak, yang lumayan sering jadi bahasan teman-teman mengenai soal anak tangga. Yang menurut Feng Shui, anak tangga yang baik itu jika dibagi 5 dengan hasil 1 atau 2 itu melambangkan kelahiran dan kehidupan. Misalkan anak tangga dengan jumlah yang ganjil, sedangkan dengan jumlah anak tangga yang genap itu banyak yang
mengibaratkannya akan ada kedatangan kesialan atau kematian ya. Itu gimana tuh Pak menurut pandangan Islam tentang anak tangga? Ya, setahu saya selama mempelajari agama Islam itu, saya tidak pernah mendapati ada keterangan yang menjelaskan bahwa kesialan atau kematian atau keberuntungan berkaitan erat dengan jumlah anak tangga. Iya, karena tidak masuk akal kalau kesialan atau kematian seseorang dihubungkan dengan anak tangga. Tetapi barangkali yang paling penting, kita meyakini bahwa kesialan itu memang ada, kematian itu memang ada. Ya, jangan sebabnya karena masalah tangga. Misalnya terkait dengan pembangunan sebuah tangga, yang terpenting itu menggunakan kaidah ad-dararu yuzal, bahwa semua yang membahayakan itu harus ditiadakan. Oleh sebab itu, dalam membangun tangga itu harus benar-benar kokoh. Ya, benar-benar kokoh anak tangganya, jangan sampai licin, kemudian dinaiki beberapa orang, kemudian runtuh gitu, atau misalnya tidak ada pelindungnya sehingga seorang anak kecil atau orang tua atau siapa yang naik ke tangga itu menjadi terjatuh lalu gegar otak misalnya. Yang demikian itu tidak boleh di dalam Islam. Maka keamanan dari sebuah tangga itu harus menjadi prioritas pada saat membangunnya. Demikian pula kehati-hatian pada saat menaikinya juga harus terus-menerus menjadi perhatian. Setiap naik tangga maupun turun dari tangga harus berhati-hati. Itulah yang paling penting di dalam ajaran Islam, agar apa yang dibuat manusia tidak merusak dan tidak membahayakan dirinya. Yes. Sesuai dengan prinsip bahwa ad-dararu yuzal, bahwa segala yang membahayakan itu harus ditiadakan. Buatlah tangga yang lapang, yang bagus, yang tidak licin, yang kokoh, ya, tidak mudah runtuh, untuk kenyamanan, keamanan, dan memudahkan seseorang dalam menaiki dari bawah menuju ke atas atau mau turun dari atas ke bawah. Itu yang paling pokok dalam Islam, saya kira. Jadi kesimpulannya, jumlah anak tangga dalam pengetahuan saya terkait ajaran Islam, dalam Islam tidak ada hubungan antara kesuksesan seseorang maupun kesialannya atau kematiannya dengan anak tangga, ya. Kecuali kalau memang dia jatuh dari tangga. Saya kira bukan karena jumlah anak tangganya lalu dia sial jatuh, bukan sama sekali, tetapi memang karena takdir Tuhan, disebabkan oleh dia tidak hati-hati, dia jatuh dari tangga. Saya kira tidak ada hubungan antara kesuksesan, kesialan, keberuntungan atau kematian dengan jumlah anak tangga. Intinya balik lagi ke amanan dari rumah tersebut, ya Pak, saya ya? kira tangga harus dibikin seaman mungkin, dan penghuninya juga harus berhati-hati ketika naik turun tangga. Ada lagi hal yang sering jadi pertanyaan teman-teman saya nih Pak, mengenai soal hiasan rumah. Katanya kayak misalnya kita pajang foto keluarga, terus patung, hiasan berbahan emas, atau hiasan kaligrafi, katanya pun di Islam dilarang. Gimana tuh Pak menurut pandangan Bapak? Pada prinsipnya, ajaran Islam itu mengajarkan tentang pentingnya berestetika, memiliki pandangan yang baik terhadap keindahan. Ya, terhadap seni terutama, ya, karena saya kira sebuah rumah akan terasa kaku, kurang nyaman dihuni apabila di dalamnya tidak ada seninya sama sekali. Ya, di antara seni itu adalah memajang foto keluarga, menempelkan kaligrafi, melapisi berbagai perangkat rumah, ya, itu dengan lapisan emas atau perak. Bahkan ada beberapa, ada relief, bahkan ada juga patung barangkali, ya. Nah, saya kira itu terkait erat dengan ajaran Islam, yang dimana ada pernyataan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tentu saja tentang hukum memajang foto keluarga, kemudian patung, kemudian hiasan berbahan emas, ya, hingga kaligrafi, itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama-ulama yang sangat ketat, ya, al-mutasyaddid, ya, yang ketat. Mereka itu tentu seringkali mengharamkan apa saja, ya, dengan alasan bahwa itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak diikuti oleh para sahabat Nabi misalnya. Ada yang punya pendapat ketat seperti itu. Nah, di bawahnya lagi mungkin ada yang menengah saja punya pendapat makruh, ya, tidak disukai. Tetapi saya juga menemukan pendapat-pendapat yang menyatakan tidak ada masalah dengan itu semua atau hukumnya menjadi boleh.
Karena al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikut kepada alasannya. Mengapa seseorang dilarang untuk membuat patung, ya, atau memajang patung di rumah? Karena patung pada masa Nabi masih hidup, itu Arab jahiliyah menjadikan patung sebagai sesembahan. Ya, sebagai sesembahan. Gambar-gambar dipajang karena diagungkan, ya, karena dikultuskan dan sebagainya. Nah, ketika alasan-alasan itu tidak lagi dilakukan oleh orang Islam yang tauhidnya benar, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menyembah Allah, juga menyembah patung atau yang disebut dengan musyrik, menyekutukan Allah. Menyembah Allah iya, menyembah patung juga iya. Patung-patung itu menurut orang-orang musyrik itu liqarribuna zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, keyakinan atau itikad semacam itu ketika dia memiliki patung di dalam rumah, hukumnya pasti haram. Ya, menurut siapa saja hukumnya haram, atau ada ijma ulama bahwa orang yang di dalam rumahnya ada patung dan kemudian patung itu juga diagungkan, disembah, dikultuskan, diyakini mendekatkan diri kepada Allah dengan patung itu, maka semua ulama harus mengharamkan itu. Namun sebaliknya, ketika tidak ada lagi orang Islam yang menjadikan patung atau gambar di dalam rumah sebagai sebuah hanya sekedar untuk hiasan, sekedar untuk memperindah rumah, maka yang demikian itu ada ulama yang kemudian membolehkan, tidak ada masalah itu. Yang penting patungnya, gambarnya tidak untuk dikultuskan, diagung-agungkan. Saya akan kutipkan seorang ulama besar dari Universitas Al-Azhar yang bernama Al-Imam Asy'arawi, ya. Dia mengeluarkan fatwa ketika ditanya, "Mal qaul fi man yuzayyinu al-haita bi rusumil hayawanat?" Apa pendapat Anda tentang orang yang menghiasi dinding rumahnya dengan hiasan gambar-gambar hewan itu? Apakah gambar-gambar hewan semacam itu masuk ke dalam hukum haram sebagaimana keharaman menjadikan patung-patung sebagai hiasan di dalam rumah? Maka kemudian Syekh Mutawalli Asy'arawi menyatakan la syai'a fi dzalika, ya. Yang demikian itu tidak jadi masalah, tidak perlu dipersoalkan. Akan tetapi, ya, yang diharamkan itu adalah perilaku sebagian orang yang mengkultuskan, yang mengagungkan gambar hewan tersebut, ya. Sedangkan melukis hewan untuk menghiasi dinding rumah itu tidak ada larangannya sama sekali, gitu. Jadi oleh karena itu hukum itu mengikuti alasannya. Kalau alasannya atau ilahnya itu ada, maka hukumnya ada. Jadi seseorang yang tidak menjadikan gambar, menjadikan patung sebagai sebuah sesuatu yang dikultuskan, sesuatu yang agung-agungkan atau dianggap sebagai Tuhan lain selain Allah, maka yang demikian itu menjadi boleh. Demikian pula Pak Profesor Dr. Quraish Shihab, seorang mufassir ahli tafsir dari Indonesia, juga punya pendapat tidak mengapa orang memajang patung, ya, sepanjang dia tidak menyembah atau tidak meyakini patung itu, hanya sekedar sebagai sebuah hiasan. Ya, jadi tidak ada masalah. Adapun tentang menghiasi rumah dengan melapisi emas, misalnya tangga pegangannya dilapisi emas, kemudian meja, kursi atau peralatan lainnya dengan emas, itu juga ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang ketat menyatakan hukumnya haram, tidak boleh. Ada yang menyatakan tidak ada masalah. Ya, jadi tergantung sekali kepada motifnya, kepada apa niatnya. Tapi menurut saya, ya, yang penting jangan berlebih-lebihan, apalagi niatnya salah, ingin mendapatkan pujian gitu. Apalagi hatinya, keyakinan, i'tikadnya keliru, misalnya menyimpang dari ajaran agama, tentu yang semacam itu tidak diperkenankan. Saya cenderung kepada pendapat yang menyatakan boleh sepanjang syarat-syarat yang tadi dipenuhi. Ya, asalkan tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Ya, bagi relatif berlebihan. Ya, bagi orang miskin, bagi orang yang sangat kaya, tinggal di lingkungan orang-orang miskin, yang demikian itu saya kira tidak patut membuat rumah yang terlalu bermewahan, sementara tetangga-tetangganya orang yang miskin. Untuk makan saja tidak ada, ternyata dia sendiri memakai emas untuk melapisi tangga rumahnya, misalnya seperti itu. Saya kira itu kondisional lah, ya, kondisional, tergantung apa motifnya. Tidak boleh sebetulnya untuk memamerkan kekayaannya dan sebagainya. Tetapi kalau memang dia mampu, ya
apa juga salahnya kalau memang niatnya balik lagi ke niat orang tersebut ya Pak. Amalu bin niat ya, suatu perbuatan itu tergantung kepada apa niatnya. Semisal nih Pak, saya baru bikin rumah dan mau saya huni, apakah saya harus membuat syukuran terhadap rumah tersebut dengan mengundang beberapa kerabat, keluarga, atau rekan, saudara? Gimana dalam pandangan Islam tuh Pak mengenai syukuran tersebut? Iya, jadi memiliki rumah baru dengan cara membangun atau dengan cara membeli dan bahkan kemudian bisa menempatinya jelas merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri. Dan bersyukur itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian semua kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan yang tak terhitung banyaknya. In kuntum iyyahu ta'budun, bila benar kamu itu hanya kepada Dia menyembah. Jadi bersyukur atas nikmat memiliki rumah itu adalah kewajiban kita. Jadi bukan sebuah kewajiban, bersyukurnya itu sebuah kewajiban. Tetapi yang saya maksud adalah syukurannya. Ya, melakukan syukur undang orang ke rumah untuk kita jamu makan-makan sebagai ekspresi rasa syukur, itu hanya dihukumi mustahabbah, yaitu disukai atau disunnahkan saja, bukan sebuah kewajiban mengundang makan itu. Nah, jadi dalam kitab-kitab fikih dikatakan al-walimah lil bina mustahabbun kabaqiyatil walaim. Acara makan-makan untuk mensyukuri sebuah nikmat rumah baru itu memang sesuatu yang dianjurkan di dalam agama. Sebagaimana walimah-walimah yang lain, sebagaimana pesta-pesta yang lain, kecuali walimatul urus ya, pesta akad perkawinan yang hukumnya wajib. Jadi walimah untuk atau pesta makan-makan untuk mensyukuri mendiami rumah baru itu dianjurkan dalam agama. Dianjurkan karena kita memperoleh nikmat ya. Bukan hanya itu, bukan hanya memperoleh nikmat, berarti kalau kita memperoleh sebuah kenikmatan itu kita juga terhindar dari bahaya, yang oleh karena itu kita harus syukuri. Dalam teks fikih yang lain juga dikatakan idza banar rajulu daron au istaroha fa'at ama qila al-waqirah. Ketika seseorang membangun rumah atau membelinya lalu kemudian dia mengundang orang untuk diberi jamuan makan, maka yang demikian itu dalam bahasa fikih atau bahasa agama disebut al-waqirah. Sebuah pesta mengundang orang untuk mensyukuri nikmat Allah karena sudah bisa membangun rumah atau membeli rumah dan menempatinya. Nah, jadi tidak diperkenankan bagi kita untuk mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang terlarang dalam agama, sebab agama sendiri tidak melarang hal semacam itu. Apalagi itu untuk mengekspresikan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah orang-orang yang bisa memiliki rumah. Oleh karena itu juga harus bekerja keras untuk mereka yang belum punya rumah untuk segera memiliki rumah, dan bagus sekali untuk menghubungi Rumah Sehan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Yeah. Sejauh ini pertanyaan dari teman-teman Sehan sudah terjawab oleh Bapak Khayaji Ahmad Isomuddin. Untuk teman-teman Sehan, jika ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar atau bisa langsung hubungi kontak WhatsApp Rumah Sehan untuk konsultasi terkait rumah. Terus dukung channel Rumah Sehan dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng untuk terus tonton video-video dari kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Sehan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Bapak.